Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada. Saya ini berada di sebuah tempat yang namanya apa masih Langgar Dhuwur ya Mas? Ya, rumah Boharen yang ada langgar dur. Langgar Dhuwur itu apa Mas? Apa sih? Langgar Lang, tapi di atas. langgar dur itu langgar yang posisinya lebih tinggi dari rumah Hmm. kediaman. Sebetulnya rumah tradisional Jawa Hmm. itu juga dipengaruhi oleh kultur Hindu. Hmm. Makanya di depan rumah kediaman itu ada langgar. Langgar itu pun untuk sholat, tetapi kan diksi yang dipakai langgar. Langgar dari kata sanggar, sanggar pamuja. Oh ya, kalau Hindu sanggar gitu. Iya, sanggar. Dan makanya posisinya lebih tinggi daripada rumah kediaman. Oke, baik teman-teman sekalian, saya berada di rumah kediamannya Pak Haris Juber, seorang budayawan dari Yogyakarta yang rumahnya itu ada langgar dhuwurnya. Tapi nanti kita tunjukin deh kapan-kapan tentang langgar dhuwur kok agak tidak terawat ya, nunggu tanda tangan. Padahal itu apa sebagai cagar budaya gitu. Mas Karis. Baik, tapi kita tidak akan ngomong soal langgar dhuwur. Saya akan berbincang dengan Mas Karis Juber soal Mas. Ini agak Mas. Sumbu filosofis. Oh begitu. Iya, sumbu filosofis kan kita tahu ya, cuma dengar sumbu filosofis itu. Cuman masyarakat tuh semua ada yang bertanya pada saya, sumbu filosofis ki opo? Dan kegunaannya ki ngopo? Dan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Jo kepiye joan ke depannya sumbu filosofis kuwi. Seputar itu loh, Mas. Iya. Monggo, Mas. Ya sebenarnya kalau kita bicara sumbu filosofis tidak mungkin kita tidak kembali pada sejarah berdirinya kota Yogyakarta ini. So, bagaimanapun juga Jogja ini berdiri kan tidak bisa dilepaskan dari yang paling dekat. Itu kan Perjanjian Giyanti. Ya, Perjanjian Giyanti yang memecah atau membagi Mataram itu menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan juga Kasultanan Yogyakarta. Dan itu sebetulnya juga mata rantainya dari sini, kota gede ini. Mataram yang dibangun oleh Panembahan Senopati di pertengahan abad ke-16. Kemudian Sultan Agung memindahkan ibu kota ke Pleret, ke Topleret. Kemudian juga akhirnya dari Ketopleret pindah ke Kartosuro. Kartosuro pada Pakubuwono II itu pindah ke Surakarta dan disitulah ada Perjanjian Giyanti. Yang kemudian akhirnya Mangkubumi itu di tahun 1755 kan membangun di hutan Beringan ini. Beringan. Dan kemudian selama dibangun itu beliau tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang. Nah, kemudian dari Ambar Ketawang tanggal 7 Oktober 1756 boyongan ke keraton yang baru. Tetapi kita lihat bahwa kota Yogyakarta ini kan dibangun selain berdasarkan konsep catur gatra. Catur gatra itu sebetulnya satu konsep tata ruang pakem untuk kota-kota yang kemudian dikembangkan oleh kota-kota Islam Jawa. Dan itu sebetulnya catur gatra itu di Majapahit juga dikenal, Demak, Pajang, kemudian Mataram. Jadi dan kemudian diteruskan oleh Surakarta dan Ngayogyakarta. Jadi catur gatra itu meliputi keraton sebagai pusat pemerintahan, alun-alun sebagai ruang publik, masjid itu sebagai ruang spiritual, kemudian pasar sebagai pusat perekonomian. Tetapi di Jogja ini, ya kalau kita bicara tadi pentingnya apa sumbu filosofis. Nah, itu ternyata Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono pertama itu membuat satu konsep tata ruang yang kalau menurut saya di awalnya itu sangat jenius. Sebab mengembangkan tata ruang dan Jawa itu memang kan terkenal simbolik kan. Terkenal simbolik dan tata ruangnya itu tidak hanya untuk kepentingan fisik
tetapi juga memberikan peran dan fungsi-fungsi simbolik. Nah, sumbu filosofis itu ternyata menggambarkan kelahiran sampai kepada perjalanan untuk menuju manunggaling kawula Gusti. Yaitu ketika maut datang. Jadi ini sebetulnya secara konseptual ini sebetulnya luar biasa. Sumbu filosofis ini sebetulnya secara ideal luar biasa. Jadi menggambarkan apa yang disebut dan dikenal dalam tradisi Jawa sebagai gambaran sangkan paraning dumadi. Kalau dalam landscape kotanya, itu kan sumber dari mulai panggung kerapia, kemudian keraton, kemudian itu maknanya apa bagi masyarakat, bagi kita lah sebenarnya. Nah, tapi persoalannya kan yang namanya tata ruang kota dan kota itu sendiri, itu kan sebetulnya dinamis. Mesti ada perubahan, karena bagaimanapun juga ketika kawasan kota yang disebut keraton dan kemudian kota, itu kan juga pasti akan dihuni oleh banyak orang dengan dinamikanya, dengan persoalannya. Dan Mas Dijo ya, panggilnya Mas Dijo tahu bahwa sebetulnya sejak awal kota Jogja itu sendiri sudah dinamis. Dan dinamika itu sebetulnya lebih dipicu pada konflik kepentingan antara kepentingan keraton yang baru. Konflik kepentingan? Keraton yang baru yang dibangun oleh Mangkubumi yang kemudian bergelar Hamengkubuwono I dengan kepentingan Belanda. Makanya salah satu contoh saja, Pangurahan itu dalam konsep tata ruang Jawa itu mestinya kosong. Sebab itu menggambarkan ketika kita melepaskan seluruh identitas kita. Nah, Mas, saya mau nanya soal konflik kepentingan antara dalam hal ini kan Belanda ya? Iya, Belanda dengan Keraton Jogja ya? Keraton Jogja. Nah, gitu. Maksud saya begini, kenapa kok Belanda memiliki dari kan VOC? Iya. Belanda itu mewakili kapitalis lah, mewakili kelompok dagang gitu. Nah, itu kenapa dia berkonflik dengan keraton soal sumbu filosofis itu? Ya sebetulnya konfliknya tidak konflik pertempuran langsung gitu. Ya. Tetapi kan sebetulnya ketika perjanjian Giyanti itu pun kan pengaruh Belanda itu kan ada. Sehingga memecah Mataram menjadi dua itu. Sehingga ketika Keraton Jogja berdiri, maka dinamika pertama itu sebetulnya ada gambaran konflik kepentingan antara keraton baru Ngayogyakarta itu dengan kepentingan Belanda. Makanya salah satu contoh saja Pangurahan itu kan sebetulnya dalam konsep tata ruang Jawa itu kan kosong. Sebab itu simbolisasi dari mengosongkan diri, mengosongkan diri dari seluruh identitas. Manusia itu kan sebetulnya dalam perjalanan spiritualnya harus meninggalkan. Tetapi Belanda justru membangun bangunan di situ yang kemudian kita kenal sebagai bangunan dipakai sekarang kantor pos, bank, Dejavase Bank dan sebagainya. Kemudian ketika keraton berdiri, Belanda membangun satu rumah residen yang dikenal Loji Kebon dan kemudian sekarang menjadi bagian dari Istana Kepresidenan. Gedung Agung itu. Markas tentara keraton Reksoboyo, Reksobayan disaingi dengan Vredeburg. Kemudian ketika sebetulnya dari pagelaran untuk menuju Tugu Golonggiling itu kan sebetulnya seharusnya merupakan jalur yang tidak terputus, tapi Belanda membangun stasiun kereta api. Kemudian ketika kota ini berdiri, Belanda membangun satu kawasan yang sangat Eropa, yaitu Kota Baru. Nah, tetapi akhirnya kita lihat bahwa justru dinamika konflik itu yang sekarang sebetulnya memperkaya identitas Jogja sebagai kota. Kita lihat bahwa kalau kita lihat sebetulnya Jogja itu kan sendiri misalnya nama jalan, toponim itu kan bukan hanya sekedar nempel kan, seperti misalnya kota-kota lain ada jalan namanya Jalan Mawar, jalan apa, tidak ada sejarah
pohon mawar ditanam di situ, misalnya begitu. Tetapi kalau Jogja, kalau kita lihat ada Gayam, ada Ngasem, ada Timoho, kemudian ada nama-nama yang berdasarkan nama kepangeranan, kemudian profesi tertentu seperti Ndagen, Gerjen, dan sebagainya. Kemudian jalan-jalan yang sebetulnya menunjukkan keutamaan budi seperti Margo Mulyo, Margo Tomo, Malioboro. Itu kan sesuatu yang ada sejarahnya. Dan kita lihat kota Jogja yang 32,5 km persegi itu sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya, kemudian juga ada yang tadi disinggung sumbu filosofis, ini sesungguhnya merupakan satu kota dengan tidak hanya dibangun berdasarkan tata ruang dengan fungsi praktis pragmatis, tetapi tata ruang dengan fungsi simbolik. Nah, tata ruang dengan fungsi simbolik. Maju boleh Mas? Jangan. Tidak semata-mata untuk berfungsi sekedar aktivitas manusia pragmatis, tetapi juga harus memahami itu. Makanya di jalur Malioboro di masa lalu, Margo Mulyo, Malioboro, Margo Tomo di masa lalu kan bukan pusat perdagangan, tetapi juga satu jalur masuk yang kemudian memang akhirnya sekarang kita lihat sebagai pusat perekonomian, pusat perdagangan. Dan Malioboro yang sebetulnya kalau disebut Malioboro itu kan secara asli kan hanya sekitar 700 meter dari kalau yang sekarang rel Tetek Sepur sampai ke alun-alun Suryat Majan ya. Dari Suryat Majan ke alun-alun ke titik nol, bukan ke alun-alun. Itu kan Margo Mulyo. Tetapi kan sekarang image-nya yang Malioboro itu dari Tugu sampai ke titik nol. Nah, itu simbolik untuk sebuah perjalanan spiritual, mengosongkan diri melalui jalan kemuliaan, jalan kebajikan, jalan keutamaan. Siaplah manusia itu menjadi untuk manunggaling Kawula Gusti. Jadi ini sesungguhnya simbol. Persoalannya yang namanya tata ruang kota, walaupun toh dibangun dengan fungsi simbolik juga, tidak mungkin dihindarkan dari kepentingan-kepentingan praktis pragmatis manusia penghuni. Oke, sebentar Mas Karis. Saya tertarik dengan ada statementnya Mas Karis tadi bahwa Belanda itu melakukan perlawanan, berkonflik lah. Artinya walaupun bukan dengan fisik, tetapi perlawanan untuk dalam pemikiran. Dalam pemikiran. Maksud saya begini loh Mas Karis, bahwa ketika Belanda melakukan perlawanan itu kan perlawanan pemikiran, jadi melawan pemikiran. Iya betul. Melawan pemikiran masyarakat kita dengan membangun, dengan memotong sumbu filosofis itu dengan bangunan-bangunan yang ada. Ya seperti tadi Mas Karis katakan, ada gedung Bank BNI, itu kantor pos, ya kemudian ada Benteng Vredenburg, ada gitu. Nah, kemudian tadi saya sempat berbicara bahwa ini simbol perlawanan dari simbol ekonomi yang berperang, berkonflik dengan pemikiran budaya. Nah, kalau yang sekarang ini sebetulnya ini kan menjelang pilkada nih. Saya ingin memberikan satu warning lah, bukan warning ya, satu informasi apa yang harus dilakukan wali kota sekarang dengan sumbu filosofis itu loh, dalam konsep tata ruang itu apa? Apakah yang kanan kiri itu harus dikosongkan atau seperti apa? Oh, tentu tidak semudah itu ya, tidak se-ekstrim itu harus mengosongkan. Sebab bagaimanapun juga kan Jogja bagaimanapun juga kan menjadi satu kota yang dihuni oleh banyak orang dengan banyak kepentingan. Tetapi persoalannya kalau kita lihat Jogja itu kan secara administratif memang yang saya sebutkan tadi 32,5 km persegi ya. Dan yang 32,5 km persegi itu kalau kita lihat sejarahnya, kita lihat dinamika awalnya, kemudian juga toponimnya, kemudian juga kawasan-kawasan yang dibangun juga berdasarkan, selain kota baru kan sebetulnya ada juga kawasan yang
yang dipengaruhi oleh Belanda, seperti Sagan, kemudian juga Bintaran, dan sebagainya. Itu kan kita lihat itu. Jadi sekarang ini yang harus kita amati dari sejarah catur gatranya, sumbu filosofisnya, toponimnya, kawasan-kawasan yang dibangun, kemudian bangunan-bangunan yang walaupun itu hasil dari konflik kepentingan antara Belanda dengan keraton, kita lihat kota Jogja ini menurut saya bahkan mungkin lebih 2/3 wilayahnya ini termasuk kawasan cagar budaya. Oh, 2/3 dari 2/3 kawasan cagar budaya. Seperti kita lihat memang ada kawasan-kawasan yang baru seperti Baciro dan sebagainya. Tetapi dengan kita lihat Bintaran, kemudian juga Sagan, selain Kota Baru, kemudian untuk menyaingi Pasar Beringharjo, Belanda juga membangun Keranggan. Itu kan menunjukkan bahwa ada satu dinamika yang kemudian, oh, itu kawasan Jogja yang sempit itu, katakanlah dalam tanda petik sini, itu sebetulnya harus didinamisasi dengan mengingat ada perjalanan sejarah. Yang ketika Jogja dibangun, tata ruangnya itu bermakna simbolik. Kemudian ternyata juga ada dinamika konflik kepentingan, tetapi juga penduduknya berkembang, punya kepentingan-kepentingan praktis dan pragmatis. Ini yang harus jadi pertimbangan. Tentu kita tidak bisa membangun Jogja, mengembangkan Jogja hanya sekedar mengejar ketertinggalan dengan kota-kota lain. Stop. Ada perbedaan yang tidak bisa, kategorinya beda gitu loh, antara kota yang lain dengan kota Jogja. Sebab kota Jogja itu ternyata kan sejarahnya saja sudah menunjukkan satu dinamika yang unik, satu dinamika yang khas sebagai satu ibu kota kerajaan baru, kemudian dibangun dengan tata ruang catur gatra. Bahkan kalau saya tadi mengatakan bahwa sumbu filosofis itu awalnya memang merupakan satu konsep jenius ketika orang diingatkan untuk memahami perjalanan spiritual dari Sangkan Parang Ning Jumadi. Sebentar, ini ada kata-kata yang menarik nih. Statement menarik dari Mas Karis juga, yang mengatakan bahwa kalau membangun Jogja itu jangan disamakan dengan membangun kota-kota lain. Satu. Nah, kemudian kalau saya bertanya nih, ini nanti ya catatan buat teman-teman yang akan maju di Pilkada Kota Jogja. Kemudian kalau menurut pengamatan Mas Karis, itu indikasi keberhasilan, indikator keberhasilan membangun Kota Jogja. Membangun Kota Jogja dengan demikian ada filosofi, ada maksudnya dengan makna simbolis. Itu keberhasilannya apa? Ini kan sekarang pada mengacu ekonomi, tingkat kesejahteraannya tinggi, banyak kayak gitu, itu berhasil. Kemudian nah, kalau dalam pandangan panjenengan sebagai pengamat budaya, praktisi budaya ini apa, Mas? Ya sebetulnya yang disebut keberhasilan maju, itu maju, yang disebut berhasil itu kan sebetulnya mengembangkan potensinya sendiri, bukan ikut-ikutan mengembangkan potensi orang lain. Contohnya apa, Mas? Ya misalnya kita memiliki kultur kuat, kebudayaan yang cukup kuat, jadi ekonominya ya kita kembangkan satu ekonomi yang sesungguhnya merupakan bagian dari akar kultural. Jadi tentu tidak mudah untuk merumuskan seperti apa, tetapi kita lihat sebetulnya kita memiliki potensi-potensi kultural yang sesungguhnya bisa kita kembangkan sebagai kekuatan ekonomi. Misalnya makanan tradisional, kemudian busana tradisional, bangunan tradisional, yang itu tentu saja bukan berarti semata-mata nostalgia. Tetapi Jogja, saya kira harus didinamika, harus dibangun, dimajukan, diberhasilkan berdasarkan akal kultural tadi. Tetapi tentu saja kita lihat bahwa itu tidak mudah. Oleh karena itu, kita lihat bahwa yang namanya Jogja dalam rangka membangun tadi, jangan berhenti pada
batasan administratif tadi. Kita harus setidak-tidaknya wali kota mendatang, wali kota yang akan datang, atau kepala daerah yang akan datang, ini harus mengingat apa yang, kalau saya tidak tahu apa salah atau tidak, wilayah aglomerasi kota. Setidak-tidaknya ring di dalam yang sekarang wilayah ring road. Jadi di dalam kota yang 32,5 km itu kita bangun ekonomi berdasarkan akal kebutuhan. Tetapi yang kemudian yang lebih modern dan sebagainya itu dibangun di sekeliling Jogja. Sebab citra Jogja itu tidak hanya pada wilayah administratif. Kalau kita bicara tentang yang terjadi di Babarsari, UIN dan sebagainya, orang akan mengatakan Jogja. Padahal itu bukan kota Jogja. Bukan kota Jogja. Seperti misalnya dulu ada konflik antar etnik, dari luar Jogja mengatakan wali kotanya. Nah, disinilah sebetulnya setidak-tidaknya kerjasama dalam rangka membangun Jogja kota itu harus juga bekerja sama dengan wilayah daerah lain. Kabupaten Bantul, ya kan? Ya. Terus kemudian Sleman, terutama itu ya, terutama Sleman dan Bantul itu justru harus sungguh-sungguh diperkuat apa kerjasamanya. Ya, kalau boleh berpikir nakal, ya mestinya di masa yang akan datang ya harus difikirkan apa ya, perluasan kota, Karto mantul secara administrasi itu ya tentu kita tidak bisa dengan ego kewilayahan. Wah, ini Sleman, apalagi Sleman yang mungkin punya banyak penghasilan, tapi bagaimanapun juga dinamika itu seperti itu. Jadi saya kira bukan berarti kemudian kita tidak mengakui bahwa ada dinamika, ada perubahan. Tetapi bagaimanapun juga Jogja ini memiliki akar kultural yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Tidak boleh tidak diperhatikan begitu saja. Sebab tumbuh kembangnya Jogja itu memiliki kategori yang berbeda dengan tumbuh kembangnya kota-kota lain. Jadi saya kira kesadaran sumbu filosofis itu ya satu kesadaran, tentu satu kesadaran apa namanya retrospektif. Kalau menurut bahasa saya retrospektif itu biar kok Mangkubumi ngarso dalam Hamengkubuwono pertama kok punya pikiran kayak gitu ya, apa-apa diukur dengan angka, pertumbuhan ekonomi angka, kemudian tingkat kesejahteraan angka, nganti lali bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dengan angka. Nah disitulah makanya saya sebut Mangkubumi dengan membangun sumbu filosofis itu sebagai sebuah konsep tata ruang jenius ketika mengajak kita belajar memahami perjalanan kemanusiaan, bahkan perjalanan spiritual manusia dari bertemunya sperma dengan sel telur sampai kepada manunggaling Kawula Gusti. Dengan taman. Baik teman-teman, luar biasa. Ini saya akan buat berseri ya. Tapi yang paling penting yang kali ini catatan bahwa buat siapa saja yang akan memimpin wali kota Jogja, jangan lupa bahwa simbol filosofi merupakan kekuatan akar budaya dan ciri khas potensi budaya, kekuatan kita, identitas kita di Yogyakarta. Oleh karena itu semua konsep pembangunan memang selayaknya berdiri di atas akar kekuatan budaya. Kemudian yang ada catatan penting ya lagi buat yang saya catat di sini adalah membangun kota Jogja jangan disamakan dengan membangun tempat-tempat yang lain yang berdasarkan pertumbuhan angka. Jangan disamakan karena Jogja memiliki kekuatan dan pengembangan potensi juga sebaiknya pengembangan potensi yang memiliki akar budaya. Sehingga Yogyakarta tetap bisa sejahtera, sumbu filosofis menjadi bagian penting dari pembangunan kota. Terima kasih, sampai ketemu lagi, salam.